Prada Laki Cepril Saputra Namo adalah seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang baru saja lulus pendidikan dan bertugas selama 2 bulan. Setelah resmi menjadi anggota TNI, ia ditempatkan di Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere yang berada di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Batalion tersebut baru sekitar 1 bulan berada di wilayah itu untuk membantu program pembangunan masyarakat sekitar. Pada awal Agustus 2025, kabar duka datang dari keluarga Prada Laki. Ia meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Eramo, Kecamatan Aisesa, NTT. Menurut keterangan dari ayahnya, Sersan Mayor Christian Namo, Prada Laki diduga meninggal akibat dianiaya oleh seniornya saat bertugas di batalion tersebut. Keluarga Prada Laki menyampaikan kekecewaan karena 2 rumah sakit di kota Kupang, yaitu Rumah Sakit Tentara dan Rumah Sakit Polri, menolak untuk melakukan autopsi terhadap jenazah Laki. Ayah Laki berharap negara hadir untuk mengungkap pelaku yang menyebabkan kematian anaknya. Dari sejumlah foto dan video yang beredar, terlihat bahwa tubuh Prada Laki mengalami lebam dan memar di beberapa bagian. Selain itu ditemukan juga bekas luka seperti tusukan di kaki dan bagian belakang tubuhnya. Petugas yang menangani jenazah juga menyebutkan adanya luka sayat serta luka akibat sundutan rokok di punggung Prada Laki. Setelah dirawat selama beberapa hari di rumah sakit, Prada Laki dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 6 Agustus 2025. Pihak Korem 161 Wirasakti hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait kasus meninggalnya Prada Laki. Seorang sumber di Korem menyatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Chandra, menegaskan bahwa kasus ini sedang ditangani secara intensif oleh Subdetasemen Polisi Militer Kupang. Para personel TNI AD yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap Prada Laki telah ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai jumlah prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Kolonel Chandra juga menyampaikan bahwa peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi Kodam 9 Udayana dan seluruh jajarannya. Pemeriksaan terhadap terduga pelaku masih terus berjalan untuk mengungkap fakta dan kronologi kejadian secara menyeluruh. Penganiayaan terhadap prajurit oleh seniornya yang menyebabkan korban meninggal dunia bukanlah yang pertama kali terjadi di lingkungan TNI. Sebelumnya, pada tahun 2023, Prada MZR juga meninggal dunia akibat dianiaya oleh 6 seniornya di Batalion Zeni Tempur 4TK. Dalam kasus tersebut, hasil penyidikan Polisi Militer Daerah Militer 4 Diponegoro menyebutkan bahwa sebanyak 6 orang telah diperiksa dan ditahan terkait peristiwa itu. Hingga kini, kasus kematian Prada Laki masih menjadi perhatian masyarakat dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pemeriksaan dan penyelidikan terus dilakukan oleh aparat terkait untuk memastikan kejelasan penyebab kematian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik peristiwa ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, berikut adalah kronologi singkat peristiwa yang menimpa Prada Laki. Setelah 2 bulan berdinas sebagai anggota TNI AD, Prada Laki bertugas di Batalion TP 834 Wakangamere, Nagekeo, NTT. Pada awal Agustus 2025, Prada Laki diduga mengalami kekerasan fisik atau penganiayaan oleh seniornya di lingkungan batalion tersebut. Akibat luka-luka yang dialaminya, Prada Laki dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Airamo untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah beberapa hari dirawat, Prada Laki dinyatakan meninggal dunia pada 6 Agustus 2025. Orang tua Prada Laki menuntut keadilan dan meminta dukungan negara agar pelaku penyebab kematian anaknya bisa diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak TNI telah menyatakan bahwa mereka akan menindak tegas personel yang terbukti terlibat dalam kasus ini. Pihak Subdetasemen Polisi Militer Kupang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap sejumlah personel yang diduga terlibat. Sampai saat ini, kasus kematian Prada Laki masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada keterangan resmi mengenai hasil autopsi
maupun jumlah pelaku yang telah ditahan. Kasus ini menambah daftar peristiwa kekerasan di lingkungan militer yang menjadi perhatian publik. Berbagai pihak menunggu hasil penyelidikan yang transparan dan akuntabel agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari. Prada Lucky Cepril Saputra Namo diketahui baru saja memulai karirnya sebagai prajurit dan ditempatkan di daerah yang membutuhkan peran aktif TNI dalam pembangunan masyarakat. Namun, peristiwa tragis ini justru terjadi pada dirinya, sehingga menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan keluarga, rekan-rekan, serta masyarakat luas. Pihak keluarga telah berupaya mencari keadilan dengan meminta otopsi jenazah, namun permintaan tersebut belum dipenuhi oleh pihak rumah sakit yang berwenang. Sementara itu, aparat TNI dan polisi militer berjanji akan terus menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Kasus kematian Prada Lucky menjadi perhatian tidak hanya di lingkungan TNI, tetapi juga di masyarakat umum. Banyak pihak berharap proses penyelidikan berjalan transparan dan para pelaku yang terlibat dapat diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian rangkaian fakta mengenai meninggalnya Prada Lucky Cepril Saputra Namo, prajurit TNI AD yang baru 2 bulan berdinas dan diduga menjadi korban kekerasan fisik oleh seniornya. Proses penyelidikan dan pemeriksaan masih terus berjalan dan publik menunggu hasil akhir dari kasus ini untuk memperoleh kejelasan dan rasa keadilan bagi keluarga korban.